Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua subscriber aku yang tercinta? Aduh, aku mohon maaf banget karena aku tuh udah lama banget nggak posting video apapun, nggak bikin vlog apapun. Tapi kali ini aku mau kasih tahu kalau aku punya segmen baru, yaitu Umah Review Seblak. Tapi seblak di sini bukan sembarang seblak. Seblak di sini adalah seputar emak dan bocil secara blak-blakan. Tapi nggak asik dong kalau kita namain segmennya review seblak kalau kita nggak sambil makan seblak. Yap, bener banget. Kali ini Uma bakal review gimana sih rasanya jadi emak dan bocil 24 jam per 7 sambil makan seblak. Ini dia seblaknya. Kali ini sih nggak bikin seblak ya, karena ini tuh punya ide dadakan, langsung eksekusi, tapi beli aja. Kebetulan depan rumah itu ada tukang jualan seblak. Jadi, untuk episode pertama review seblak kali ini, kita akan ngomongin masalah inner child. Oke, tapi sebelum itu, Uma nggak lupa minta sama kalian untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya makin semangat kontennya, nggak balas-balasan lagi, dan makin banyak sekali obrolan-obrolan seputar emak dan bocil yang akan kalian dapatkan. Sebelum kita ngobrol, kita sambil menikmati seblaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seblaknya masih panas banget. Emang rada-rada ya. Ini tuh cuaca lagi panas, terus tiba-tiba pakai acara dandan, terus di ruangan yang nggak ada kipas angin, sambil makan seblak pedas. Nggak tahu nih gimana jalan pikirannya, tapi ya udahlah ya. Kita mulai obrolan kita kali ini. Jadi obrolan tentang inner child kali ini tuh bakal aku awali dengan pengalaman aku ya, dengan keresahan-keresahan aku yang sekarang ini lagi dirasakan semenjak menjadi seorang ibu. Aku tuh sering ngerasa kalau misalnya iri dengan anakku, dengan anak-anakku, especially ya Ruhi gitu kan. Secara aku ini anak pertama perempuan dan anak pertamaku juga perempuan gitu. Jadi kayak kelihatan banget perbandingan antara masa kecil ibunya dan masa kecil anaknya gitu. Apa aja sih yang bikin aku ngerasa iri sama anakku? Ternyata ya itu adalah pengalaman-pengalaman yang aku nggak dapatkan selama masa kecil gitu kan, selama masa balita. FYI usia anakku itu sekarang 3,5 tahun ya. Lagi aktif-aktifnya, lagi senang-senangnya memprotes, terus juga lagi masa-masanya menganalisa, terus mengamati, bahkan meniru gitu kan. Dia juga lagi sedang-sedangnya mengekspresikan apa sih yang dia nggak suka, apa yang dia suka gitu. Di sini aku kan sebagai orang tua zaman modern ya, sebagai orang tua zaman modern, terus sekarang juga ilmu parenting itu bertebaran di mana-mana. Aku juga punya program sendiri, harus ngapain sih sama anakku gitu. Aku tuh sering ngerasa iri ketika sadar kalau apa yang anakku dapatkan itu nggak aku dapatkan dulu gitu dari orang tuaku. Padahal hal itu hal yang sangat sederhana. Apa itu? Misalnya satu, mainan. Mainan ini kayak aku itu sama sekali nggak punya mainan dulu. Waktu kecil tuh aku nggak punya mainan selain kerudung-kerudung yang aku suka kreasikan sedemikian rupa gitu kan. Dan ada beberapa boneka yang itu juga kalau nggak salah pengasih dari orang ya. Yang jelas aku tuh jarang banget beli mainan, dan mungkin kalau mainan-mainan yang kayak masak-masakan seperti itu, atau dulu ada yang kartun BP-BP-an itu kan, dan aku itu nggak pernah punya seperti itu. Dan kalaupun aku beli, itu pasti akan langsung dibakar sama ibuku. Aku juga nggak pernah punya boneka Barbie sampai aku ketakutan gitu kan. Nah, sebenarnya itu nggak masalah. Aku paham kenapa pada akhirnya orang tuaku memutuskan untuk tidak memberi aku hal-hal seperti itu gitu kan. Selain karena ya ibuku juga sama seperti aku, pengen anaknya lebih baik gitu kan, pengen anaknya lebih baik, lebih unggul dari orang lain gitu. Dan aku berdamai dengan itu, aku paham gitu. Tapi yang jadi masalah di sini adalah setelah aku punya anak.
setelah aku punya anak, dimana aku betul-betul memprioritaskan masa bermain anak itu di luar dan di dalam rumah. Itu aku benar-benar kayak setiap mainan yang aku sediakan untuk anak itu harus benar-benar menunjang perkembangannya gitu, baik secara motorik gitu kan, secara kognitif. Selain mainan, aku juga iri kalau misalnya anakku itu bermain dengan teman sebayanya. Ya meskipun ini juga lagi-lagi aku paham ya kenapa waktu kecil dulu ibu tuh nggak pernah ngizinin aku main. Terus juga kalau misalkan ada anak-anak yang nyamper ke rumahku itu nggak pernah diizinkan untuk main di rumah juga. Jadi intinya aku benar-benar anak rumahan, didesain untuk menjadi introvert dan gak bisa gaul sama lingkungan gitu. Sementara sekarang, meskipun dengan beberapa batasan, aku juga memperbolehkan Ruhi mengalami bermain masa kecil seperti bermain petak umpet atau dan lain sebagainya gitu kan. Meskipun ya akhir-akhir ini juga aku ngerasa agak terganggu dengan beberapa sikap dan tingkah laku yang mungkin dia tiru dari teman-teman sebayanya, tapi it's okay, itu kayaknya bisa aku handle. Again, itu masalah disleksi teman main ya. Sementara, oh ya, ada satu lagi yang bikin aku iri. Dari kecil tuh aku nggak pernah dikasih nonton kartun. Padahal itu kalau zaman 90-an itu masa-masanya kartun yang emang benar-benar terkenal kan, dari kayak Chibi Maruko-chan, Doraemon gitu, atau apalah ya, aku tuh sampai nggak tahu loh. Yang kartun yang aku tahu itu kayak cuma Tom and Jerry, Doraemon, dan Shinchan gitu. Aku nggak tahu, aku bahkan tahu kartun-kartun itu dari suamiku loh. Dia anak kartun banget soalnya, dia anak kartun banget, anak anime banget gitu, anak TV banget sejak zaman 90-an itu. Sementara aku tuh benar-benar kayak waktuku tuh terlalu berharga untuk menikmati hal-hal semacam itu gitu. Jadi memang beda dengan aku memperlakukan anakku sekarang. Kayak aku tetap memberi dia memberi dia kesempatan untuk nonton, untuk menikmati hiburan dari dunia luar gitu ya, dari tontonan. Tentunya dengan batasan ya, karena ya yang namanya anak-anak itu nggak bisa kita maklumin, namanya juga anak-anak gitu. Makanya tetap segala sesuatu dengan batasan. Begitu pula nonton gitu kan, kayak ngelihat dia bisa menirukan tokoh-tokoh dari tontonannya dia, itu kayak senang banget ya jadi anak gue gitu. Nah, sementara aku itu usia segitu tuh kayak aku menghafal banyak doa-doa. Aku sudah belajar menulis, sudah lancar membaca. Di usia 3 tahun itu sudah lancar membaca, sudah lancar menulis, berhitung. Bahkan di usia 5 tahun aku udah bisa perkalian sampai perkalian 3 ya. Perkalian 3 untuk anak 5 tahun gitu kan. Ya bersyukur, sangat bersyukur, karena ya kalau misalkan bukan gara-gara itu aku nggak akan punya pemikiran yang seperti ini gitu kan. Aku sangat bersyukur dan aku nggak menyalahkan siapapun tentang hal-hal yang nggak aku alamin selama kecil gitu. Cuma kayak, nah problemnya bukan di siapa yang salah gitu. Siapa yang salah, kenapa gue nggak, problemnya bukan di situ. Problemnya adalah sekarang ketika menghadapi anak. Buat aku sendiri ya, mendidik anak itu, apalagi sekarang zamannya melek teknologi, sebetulnya nggak terlalu susah. Nggak terlalu susahnya apa? Kita sekarang punya banyak guidance, kita punya banyak petunjuk gitu kan. Ada dokter anak, edukasi menjamur di mana-mana. Psikolog, edukasinya juga di mana-mana. Belum lagi ada akun-akun yang memang dia raising awareness about childhood gitu ya, tentang masa kecil. Banyak banget gitu. Tapi yang susah adalah mengendalikan diri sendiri. Itu problemnya. Problemnya adalah ketika kita sudah merasa, oh, gue udah tahu nih kuncinya kalau anak gue begini tuh begini. Tapi ketika rasa iri dalam hati, kayak ketika inner child-nya itu ke-trigger, itu bisa mellow, dan mellownya itu di kayak enak banget ya gitu. Jadi anak kita gitu. Enak banget ya. Coba kalau aku dulu pernah ngerasain gitu hal-hal yang menyenangkan seperti ini, sehingga tanpa sadar aku sering salah pengendalian tentang traumatic inner child ini. Kayak misalnya ketika
Ini tuh kalau misalkan yang tahap-tahap bisa dikendalikan itu kayak dengan, oh nggak apa-apa, ayo kalau misalkan kamu memang mau seperti itu, ayo ayo menjadi anak-anak lagi gitu, ayo. Kayak aku tuh kayak bisa sebetulnya ngendaliin, ayo Alfi kecil, ayo kamu main ini sekarang. Oke, kamu bebas kok mainin ini gitu. Kamu bebas mainin ini. Atau kalau misalnya ngelihat anakku nonton, ayo kamu juga boleh kok nonton sekarang. Kamu boleh ikut berekspresi sama anak kamu gitu kan. Itu kalau aku sedang dalam emosi yang stabil. Tapi kadang-kadang aku ini kan kebanyakan burnoutnya ya. Aku nggak bisa mengendalikan emosi, mengendalikan perasaan-perasaan trauma gitu dari inner child ini. Jadi kalau misalnya tadi nih, kalau lagi dalam mode stabil, irinya kita tuh nadanya lebih ke mupeng gitu, lebih pengen banget kita ada di posisi mereka. Enak banget ya jadi anakku gitu kan, aku udah belajar, terus aku juga mengusahakan gitu, aku juga bisa mengantisipasi gitu. Nah, kalau lagi burnout itu nadanya beda, bahkan tidak jarang loh ya, aku nggak munafik ya, aku tuh bukan perfect parents yang enggak pernah marah, yang nggak pernah membentak sama sekali, nggak. Aku sama seperti emak-emak pada umumnya guys, kayak bisa nggak sih nggak berantakin terus gitu kan, coba kamu tuh bantuin Uma gitu, kamu coba ringanin pekerjaan Uma gitu. Terus Uma itu seusia kamu boro-boro kayak gini bla 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 bla, pokoknya segala macam keresahan itu aku tumpahkan gitu kan. Padahal ya kalau misalnya sesudah itu terluapkan, sesudah sesudah apa isi hati dan isi pikiran tentang inner child itu meluap keluar, nyesel guys, nyesel asli deh. Kayak gini, aku pada akhirnya mikir, emang salah anak gue apa? Emang salah anak gue apa? Emang apakah anakku berkontribusi menyebabkan itu semua kepada masa laluku? Kan enggak, gitu kan? Yang ada mereka malah jadi korban ketidakmampuan kita, ketidakmampuan aku sebagai ibunya dalam mengelola trauma-trauma masa lalu, gitu kan? Iya, makanya kayak nyesel gitu, nyeselnya ya, tapi itu terulang tapi ya diusahakan. Kadang-kadang memang sekarang udah lebih banyak stabilnya sih, sekarang udah lebih banyak stabilnya. Cuma sekarang kalau misalnya anakku menjalani hal-hal yang dia suka gitu, terus kayak aku nggak mewajibkan anakku belajar seperti halnya ibuku mewajibkan aku dulu belajar dan menghafal banyak A B C D ini itu. Intinya intinya ya itu tadi aku tidak mau menjadikan anak itu adalah ambisiku gitu. Meskipun aku juga sebetulnya bukan ambisi ya, bukan ambisi orang tua ya, tapi dibilang ambisi bisa juga sih ya. Soalnya kayak gini, aku nggak bisa membohongi apa perasaan ibu ketika punya anak gitu, karena aku juga sempat merasakan hal yang sama gitu, dimana ibuku itu kan asalnya dari Cianjur Selatan ya, sangat pelosok menjauh di sana gitu, dan ibuku itu sangat pintar banget. Ibuku tuh kayak semua orang mengenal ibuku sebagai murid yang pintar, sekolahnya kepala sekolah dari mana-mana, multi talent gitu kan. Tapi yang namanya dulu zaman tahun 70 80-an ya, orang yang nggak punya uang yang nggak bisa jadi apa-apa, jarang banget yang bisa jadi apa-apa. Nah sementara mungkin ibuku itu punya otak yang brilian, cerdas, jenius, dan tidak berakhir menjadi seseorang maksudnya yang sukses gitu, melainkan menjadi buruh pabrik seperti itu, harus menjadi tulang punggung keluarga. Ada sebuah tekad dari ibu bahwa anakku harus menjadi seseorang nih gitu, anakku harus harus lebih baik dari ibunya. Dan iya, aku sangat paham itu. Aku juga tidak menyalahkan itu gitu. Seperti yang kita tahu, inner child itu adalah sesuatu yang diwariskan. Trauma masa kecil itu diwariskan, dan aku tahu betapa ibuku trauma dengan masa kecilnya juga gitu. Masa mudanya juga. Jadi sama sekali aku tidak menyalahkan itu gitu. Melainkan kayak, oh, mungkin ini saatnya aku harus stop mata rantai
penyebab trauma masa kecil ini gitu sama anakku. Pokoknya cukup warisan itu turun di aku gitu, karena itu bukan suatu hal yang baik untuk diwariskan. Makanya cukup warisan itu berhenti di pundakku, dan cukup aku memulai warisan yang baru, yang lebih baik dari sebelumnya gitu untuk anak cucuku nanti. Dan ya mau nggak mau harus berjuang mengalahkan itu gitu, harus berjuang mengalahkan itu. Dan mungkin ini adalah saatnya ya, karena setelah jadi orang tua itu kayak lebih banyak merenung, lebih banyak membandingkan apa yang kita lalui dan yang anak lalui ya. Itu nggak bisa dipungkiri, dan itu sangat manusiawi ya, itu sangat manusiawi. Jadi tergantung bagaimana pengendaliannya aja. Dan ya aku juga masih belajar untuk mengendalikan itu semua. Jadi mungkin orang tua kita itu bukan yang terbaik gitu kan, bukan yang terbaik, tapi mereka sudah melakukan hal yang terbaik menurut mereka gitu ya. Nah, tugas kita itu adalah mempertahankan hal-hal yang baik yang diwariskan mereka, dan memodifikasi apa yang tidak sesuai zaman atau tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan yang sekarang semakin berkembang gitu. Nah, jadi aku mau mengajak nih sama teman-teman semuanya, kalau kalian punya inner child, punya trauma tentang pengasuhan, luka pengasuhan, luka masa kecil, it's okay. It's okay, kalian mungkin akan pertama-tama akan merasa marah, tapi jangan jadikan itu sebagai ajang untuk menyalahkan siapapun, menyalahkan orang tua kita. Pahami keterbatasan orang tua kita, terbatas dari segi ilmu, terbatas dari segi pendidikan, bahkan terbatas dari segi biaya. Itu sangat berpengaruh gitu kan. Dan jadikan itu pelajaran yang lebih baik, dan be the parents that you want to be their kid. Jadilah orang tua yang mana kalau kamu jadi anak-anak, kamu mau jadi anak mereka. Itu yang bikin aku sampai sekarang kayak terus menerus mereview apa yang dulu tidak pernah aku alami, tidak pernah aku rasakan, atau mungkin aku rasakan, untuk dijadikan bahan pelajaran untuk mendidik dan memberikan pola asuh yang terbaik untuk anak gitu. Jadi pokoknya buat emak-emak yang lagi struggle dengan inner child-nya, dengan luka pengasuhan masa lalunya, pokoknya semangat. Kita bisa mematahkan itu semua. Kita juga bisa menghentikan itu semua. Hanya ada pada kita, terhenti di kita, gitu kan. Dan kita harus berjanji untuk mewariskan sebuah kenangan kenangan masa kecil yang baik untuk anak cucu kita kelak, gitu. Oke, mungkin segitu aja review seblak kali ini. Nah, nggak kerasa seblaknya tadi habis. Begitu kesel, begitu habis. Menyebalkan. Mungkin next kita akan review seblak yang lainnya lagi ya. Dan oh iya juga ya, kalau misalkan kalian mau ikut bercerita atau ikut menuangkan pengalaman-pengalaman masa kecil kalian sebagai anak-anak yang sekarang sudah jadi emak-emak yang sudah punya bocil, boleh kalian sharing di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan like, comment, share video ini ke sosial media kalian, biar banyak orang tua yang mungkin mau merevisi ulang atau mereview ulang apa yang terjadi pada masa kecil mereka dan apa yang harus diperbaiki dan diberikan untuk anaknya. Sampai sini dulu review sebelah kali ini. Aku Alfi, Mama Anak 2, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.